Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Wulandari dari kelas Agribisnis B angkatan 2019 ingin menjelaskan terkait bagaimana cara interpretasi dan cara penggunaan fungsi produksi linear berganda untuk menguji asumsi klasik. Di sini saya sudah mendapatkan data dari salah satu skripsi yaitu Wardiyati dari Universitas Tengku, yang mana di sini terdiri dari produksi atau Y, luas lahan, modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya, kita dapat beralih ke SPSS, kemudian kita tekan variable view. Di bagian name kita tekan Y, X1, X2, dan X3. Kemudian di bagian label kita tulis produksi dalam kilogram. Kemudian luas lahan, hektar, modal, dan tenaga kerja. Selanjutnya kita beralih ke data view. Sekarang datanya namanya sudah berubah ya. Kemudian kita beralih ke Excel, kita blok datanya sebanyak 30 data. Kemudian balik lagi ke SPSS dan kita paste datanya. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Kemudian kembali ke variable view. Yang Y-nya karena dia produksi kita ubah jadi desimalnya 0. Luas lahannya tetap 2. Modalnya kita tambahkan menjadi 1 karena dia dalam ribu, dan X3-nya kita jadikan 0. Kita tekan kembali data view dan sudah berubah. Mulai kita tekan analyze. Kita pilih regression, linear. Produksinya kita ubah ke dependent. Luas lahan, modal, dan tenaga kerja kita pindah ke independen. Kemudian kita tekan statistik. Kita tekan R square check, descriptive, sama collinearity. Kemudian Durbin-Watson. Kemudian plots-nya kita Z-rate-nya di bagian X dan S-ratio-nya di bagian Y, kemudian histogram dan normal probability. Tekan continue, kemudian save, kita tekan under standard this, continue, kemudian OK. Nah, kemudian di sini datanya sudah terlihat ya. Ada deskriptif, korelasi, variabel, modal summary, ANOVA, dan seterusnya. Kemudian untuk menguji linearitas, kita tekan analyze lagi, tekan non-parametric, terus legasi dialog. Nah, di sini kita masukkan semuanya kita masukkan yang under standard this ke test variable, terus tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil dari sampelnya. Kemudian kita dapat menyimpulkannya, yaitu di sini sudah saya tulis. Pada tabel deskripsi statistik ini menjelaskan bahwa rata-rata produksi kelapa sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat sebesar 304,17 kg dengan standar deviasi 207,453%, kemudian rata-rata luas lahan 2,44 dengan standar deviasi 0,65. Rata-rata modal 312,166, standar deviasinya 75,04, kemudian tenaga kerja 2,67 dengan standar deviasi 1,061 dengan jumlah observasi atau pengamatan sebanyak 30 responden. Kemudian kita lanjut ke uji normalitas. Di uji normalitas data, di sini saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan normal p-plot sama histogram. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada gambar normal p-plotnya dia titik-titiknya menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Sedangkan syarat yang kita ketahui bahwa normalitas data yaitu titik-titik menyebar di sekitar atau sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya ini menggunakan histogram.
Dapat dilihat bahwa grafik histogramnya ini cenderung mengikuti garis hitam berbentuk gunung dan disimpulkan bahwa data dianalisis berdistribusi normal. Kemudian pada uji multikolinearitas dapat kita lihat pada tabel koefisien yang mana dapat kita lihat yaitu nilai tolerance dan variance. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen diagnosis untuk mengetahui adanya multikolinearitas tersebut. Nilai batas dari tolerance value adalah lebih dari 10 dan nilai FIV-nya kurang dari 10. Apabila nilai tolerance di bawah 0,10 atau FIV di atas 10 maka terjadi korelasi antar independen. Pada tabel koefisien terdapat kolom FIV yang mana dapat dilihat bahwa data yang diolah nilai FIV-nya berkisar 1,895 hingga 2,304 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Dan juga pada tabel toleransinya dapat dilihat bahwa dia nilainya lebih dari 0,10 yaitu dari 0,434 hingga 0,528 sehingga dapat disimpulkan juga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dapat kita lihat pada tabel model summary yang mana uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antar residual variabel. Jika terjadi autokorelasi, maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi. Sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui nilai Durbin-Watson yang dapat mengetahui terjadinya autokorelasi atau tidak. Di sini dapat dilihat dengan cara nilai N-nya yaitu jumlah 30 dan K-nya bentuk variabel independen yaitu 3. Kemudian dibandingkan dengan K berbanding N 3 dibanding 30 sehingga didapati hasil Durbin L-nya 1,2138 dan DU-nya 1,648 sehingga 4 dikurang DU 2,3502. Maka didapati DU lebih besar daripada Durbin-Watson Durbin-Watson kurang dari 4 dikurang DU sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi karena memenuhi kriteria tersebut. Demikian analisis ini dapat dilakukan atau dilanjutkan. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang mana dilakukan untuk menguji apakah di dalam model pengamatan terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Diagnosis adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dalam uji regresi dari pola scatter plot diagram pada hasil SPSS. Apabila tidak ada pola tertentu pada pola diagram scatter plot, maka tidak ada heteroskedastisitas dari model regresi Dongka. Sehingga dapat dilihat pada grafik di atas, yakni tidak adanya pola-pola tertentu yang mana titik-titiknya menyebar secara acak. Sehingga regresi ini layak untuk digunakan. Melihat pengaruh variabel independen atau variabel dependen, sehingga hal ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir yaitu uji linearitas. Di sini saya menggunakan dua sampel Kolmogorov-Smirnov test, yang mana yang dilihat adalah nilai asim sign signifikasi to tell yaitu nilainya 0,02. Sehingga uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat linear atau tidak. Hal ini untuk menguatkan hasil analisis sebagai parameter dugaan. Namun diketahui nilai sig-nya yaitu 0,05 dengan nilai sig-type-nya 0,002 sehingga dapat disimpulkan data dianalisis bersifat tidak linear karena 0,02 kurang dari 0,05. Sehingga itu saja hal yang dapat saya jelaskan di sini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.